warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا مربي روحنا كي حجين يوم الدين من كهل الخير شيخنا مربي روحنا الحبيب علي من الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan Qur'annya halaman yang sama, halaman 205 surah Hud ayat yang ke-50. Halamannya 205, surahnya surah Hud, ayatnya ayat yang ke-50. Bacaannya wa ila adin akhahum huda. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu'. Qala
tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafiz walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi hud sadaqallahul azim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tafsirnya halaman yang sama, halaman 55, surahnya surah Ali Imran ayat yang ke-81. Bacaannya wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Bacaannya wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ketemu semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Tafsirnya annallaha ta'ala akhadal mithaqa minan nabiyyina khassatan. Allah subhanahu wa
membuat perjanjian dengan para nabi secara khusus. Kemarin ya, jumlah nabi jumlahnya ada 124.000 nabi. Rasul jumlahnya 313 atau 314 atau 315 sesuai dengan jumlah sahabat-sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar Al-Kubra. Ini perang Badar Al-Kubra adalah perang yang diantara musuhnya Allah mati di tangan satu orang anak muda, bahkan dua orang anak muda kakak beradik, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Anak muda ini umurnya masih belasan tahun, tapi di hati keduanya ada kecintaan yang sangat dalam, yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Yang pertama, abang adik ini, kakak beradik. Yang pertama Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Yang kedua Sayyidina Mu'awwad bin Amr bin Al-Jamuh. Ini jago, anak muda, belasan tahun. Itu sampai-sampai Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, dia mengatakan anak muda ini sebelum perang terjadi mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, konglomerat di zaman Nabi, ontaknya aja sebagian, belum semua, itu jumlahnya 700 ontak. Kalau sekarang 700 kontainer lewat kota Madinah, itu gemuruh kota Madinah dengan ontak-ontak milik daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kekayaannya no limit, tidak ada apanya, tidak ada batasannya. Kalau sekarang duitnya nggak ada serinya. Subhanallah, ini konglomerat di zaman Nabi. Ini beliau waktu mendengar kabar dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah mendengar satu ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Abdurrahman bin Auf. Nabi bilang, Abdurrahman la yadkhulul jannata illa habwan. Sahabatku Abdurrahman tidak masuk surga kecuali dalam keadaan merangkak. Ini orang kaya ini. Orang kaya zaman sahabat, zaman Nabi, ibadahnya luar biasa. Subhanallah, masuk surganya apa? Merangkak, orang kaya. Apalagi zaman sekarang. Bisa nyungsep kali. Ini orang kaya Sayyidina Abdurrahman bin Auf waktu mendengar daripada ucapan As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bukannya malah kesinggung, kagak, malah beliau hadiahkan seluruh ontaknya yang tadi jumlahnya berapa tadi? 700 ontak, semua untuk kepentingan agama Islam, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kesinggung, bukan, langsung disedekahkan, diinfakkan 700 onta kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk membantu perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebelum terjadi perang Badar Al-Kubra, kedua anak muda ini menghampiri beliau. Yang pertama tadi namanya Sayyidina Mu'adz bin Amr bin Al-Jamuh. Yang kedua Sayyidina Mu'awwadz bin Amr bin Al-Jamuh. Ini anak muda umurnya belasan tahun, pemuda yang tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang begitu hebat di hati keduanya kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyamperin Sayyidina Abdurrahman bin Auf sambil mengatakan, ya ammi, wahai paman aku. Ini kebiasaan kalau manggil yang lebih tua, orang Arab manggilnya apa? Ami. Ya ammi, wahai paman aku. Arini Aba Jahlin, nanti kalau perang Badar terjadi, tunjukkan kepada aku sosok wajahnya Abu Jahal. Kaget Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kaget, terkaget-kaget. Anak muda belasan tahun minta kasih tahu tentang siapa tadi? Abu Jahal, Amr bin Hisham.
Ini orang pernah 2 kali didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika, Umar ibn al-Khattab, Amr bin al-Hisham. Ini 2 orang pernah didoakan Nabi. Yang pertama Sayyidina Umar ibn al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal laknatullah alaih. Singkat cerita, langsung bilang Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Mu'ad dengan Sayyidina Mu'awwad, kenapa engkau ingin aku tunjukkan nanti perang Badar Kubra tentang sosok wajahnya Abu Jahal laknatullah alaih, Amr bin Hisham? Apa jawaban keduanya? Balaghani annahu kana yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kabar kepada aku, ini Amr bin Hisham, Abu Jahal, selama Nabi di kota Mekah Al-Mukarramah seringkali menyakiti, mencaci maki, menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat gak tuh kecintaannya itu? Enggak suka Nabi diapain? Disakiti, dicaci maki, dihina. Dia bilang, nanti apabila aku melihat sosoknya Abu Jahal, in ra'aituhu an amuta dunahu, aku yang mati atau dia yang mati duluan. Ya Allah, tos-tosan anak muda ini, jarang-jarang. Kenapa demikian? Di hatinya ada kecintaan pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas perang terjadi, langsung kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu Abu Jahal. Ini anak muda gak takut. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, hati-hati, amamahu hurrasun, di depannya banyak pengawalnya, banyak bodyguardnya, hati-hati. Dia seorang tukang pedang, pemain pedang yang lihai, yang pandai berkuda. Tidak ada yang mengalahkannya. Dia gak takut, ini anak muda, bawa pedangnya Jihunus, musuh-musuh Allah, dibunuh semua kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, dia habisin seluruhnya sampai mendekati Abu Jahal laknatullah alaihi. Langsung ini anak muda menghuluskan pedangnya, Abu Jahal jatuh dan hampir mati di tangan ini anak muda. Siapa yang menghabisinya? Yang menghabisinya nyawa Abu Jahal adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang katek, yang pendek. Lagi ngap-ngapan kata Abu Jahal, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau pengen habisin nyawa aku, agak panjangan ke bawah ini, jangan leher ke atas, leher ke bawah. Langsung ditebas oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Matilah Abu Jahal laknatullah alaihi di tangan kedua anak muda yang merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi demikian, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ingatlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Allah membuat perjanjian kepada para nabi, khususnya tadi nabi jumlahnya ada 124.000 nabi, sementara rasul jumlahnya ada 313 rasul atau 314 rasul atau 315 rasul, sesuai dengan jumlah sahabat-sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlul Badar. Kita kan suka bertawassul tuh, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassul dengan ahli Badar, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan sesuai dengan kerjaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini maksud itu ayat di atas, tafsirnya adalah Allah katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perjanjian dengan para nabi khususnya. Apa perjanjiannya? Qabla an yuballighu kitaballahi wa risalatihi ila ibadihi, sebelum para nabi menyampaikan kitab-kitab Allah
dan risalah dari Allah kepada hamba-hamba Allah semuanya. Jadi sebelum para nabi menyampaikan kitab-kitab Allah, sebelum menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka para nabi an yusaddiqa ba'duhum ba'dha. Allah bikin perjanjian dengan para nabi, sebagian nabi harus membenarkan sebagiannya lagi. Jadi tidak ada yang apa? Tidak ada yang mendustakan. Nabiullah Musa alaihissalam nanti beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu perjanjian yang Allah bikin. Kalau datang nanti Nabi Isa, maka Nabi Musa harus beriman kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Pun sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa nanti kalau datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Isa harus beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat yang terakhir nanti siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nanti hari kiamat kan Nabi Isa turun lagi, dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, dihancurkan semua salib, dihancurkan semua binatang-binatang anjing, dimatikan semuanya, dibunuh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Yang pertama Imam Mahdi, yang merupakan dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibilang ratu adil nanti sebelum hari kiamat, yaitu dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam, yang merupakan nabi dan rasul yang akan menjadi sahabat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa membenarkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah bikin perjanjian demikian, bahwasanya sebagian nabi harus membenarkan sebagian nabi yang lainnya. Yang kedua, wa akhadal ahda ala nabiyyin ala kulli nabiyyin an yu'mina biman ya'ti ba'dahu minal anbiya'i wa yansurahu in adrakahu. Dan Allah bikin perjanjian pada setiap nabi. Tadi pertama, beriman dengan nabi tersebut kalau sampai nemuin nabi itu. Yang kedua, menolong nabi tersebut. Bagaimana kalau sampai nggak ketemu dengan nabi yang dimaksud? Wa illam yudrikhu an ya'muru qaumahu binusratihi in adrakuhu. Kalau seandainya nabi ini sampai tidak menemukan nabi yang setelahnya, dia harus perintahkan kaumnya untuk membantu menolong nabi yang akan datang ada. Terakhir siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Harus beriman kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, ini perjanjiannya. Jadi perjanjiannya Allah bikin pada semua nabi. Sebagian nabi harus membenarkan sebagiannya. Kalau sampai mendapatkannya harus beriman kepadanya dan membantunya. Kalau tidak mendapatkannya, maka perintahkan kaumnya untuk apa? Beriman pada nabi tersebut. Terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ay qala Allah ta'ala lahum. Allah berfirman kepada para nabi, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian berikrar beriman kepadanya dan menolongnya? Dan apakah kalian menerima perjanjian yang telah aku katakan pada kalian semua? Qalu, setelah Allah katakan demikian tadi, bahwa setiap nabi harus membenarkan dengan sebagiannya, kemudian setiap nabi harus beriman kepada nabi yang datang setelahnya dan membantunya. Kalau tidak mendapatkannya, maka kaumnya harus diperintahkan untuk menolongnya nabi yang datang setelahnya. Allah katakan, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian beriman kepadanya
dan akan menolongnya? Dan apakah kalian menerima perjanjian yang telah aku katakan kepada kalian semua? Qalu, maka semua nabi mengatakan aqrarna, kami berikrar. Semua nabi berikrar demikian. Qala, maka Allah mengatakan fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Hendaknya sebagian kalian menyaksikan ikrar sebagian kalian, dan saya termasuk orang-orang yang bersaksi terhadap ikrar kalian semua. Jadi harus sebagian demikian. Sebagian nabi harus meyakini, beriman pada nabi yang akan datang, kemudian harus berikrar di hadapan siapa tadi? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Tafsirnya, man a'rada 'anil imani bihadzal rasuli wa bin nusratihi ba'da ma taqaddama min hadhihi dalaili. Orang yang berpaling, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang keterangan dalil-dalil dari para nabi sebelumnya, kana minal kharijina 'anil iman. Orang tersebut sudah keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya demikian, datang Nabi Isa, maka Nabi Musa beriman pada siapa tadi? Nabi Isa. Dan umatnya pun harus beriman kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Berubah syahadatnya. Zaman Nabi Musa syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Datang Nabi Isa, berubah lagi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Datang terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah katakan, orang yang berpaling, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membantunya, menolongnya, orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang keluar dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, direndeng kalau sudah bersaksi an la ilaha illallah, harus juga bersaksi wa anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna inna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Menjawab bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.